Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Mahdi Divan Syitama dengan NIM 21170411120 dari kelas 4D dengan nomor absen 11. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi dari bab pertama sampai dengan bab ke-6 pada mata kuliah Etika Bisnis Profesi. Yang dimulai dari pengertian etika bisnis. Kata etika berasal dari bahasa Latin yaitu etica, sedangkan dalam bahasa Yunani disebut dengan ethos yang artinya norma-norma, nilai, kaedah, dan ukuran bagi tingkah laku yang baik. Etika perlu dipahami sebagai sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral. Etika bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara bebas dan dapat dipertanggungjawabkan karena setiap tindakannya selalu lahir dari keputusan pribadi yang bebas, dengan selalu bersedia untuk mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut karena ada alasan yang jelas atas tindakannya. Etika bisnis dapat dikatakan menonjolkan aspek moral dari hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Etika bisnis adalah cara melakukan kegiatan bisnis yang mencakup semua aspek yang berkaitan dengan orang, perusahaan, dan masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan, serta pemimpin dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Selanjutnya, teori-teori dalam etika bisnis. Yang pertama terdapat teori utilitarianisme. Nah, yang dimana utilitarianisme ini adalah suatu teori segi etika formatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan atau utility. Biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Kedua, teori deontologi, yang dimana etika deontologi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani yaitu deon, yang berarti kewajiban atau duty, dan logos berarti ilmu atau teori. Artinya suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Karena bagi etika deontologi yang menjadi dasar baik buruknya perbuatan adalah kewajiban. Jadi, deontologi merupakan suatu tindakan dinilai baik buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban, maka bersikap adil adalah tindakan yang baik dan sudah kewajiban untuk bertindak demikian. Ketiga, teori hak. Teori mengakar pada teori deontologi. Hak menyangkut martabat manusia sehingga manusia manapun tidak boleh dikorbankan untuk mencapai tujuan. Dalam etika bisnis, teori hak menjadi salah satu teori yang sangat penting untuk dijalankan. Teori hak adalah pendekatan yang banyak dipakai untuk mengevaluasi apakah tindakan, perbuatan, dan kebijakan bisnisnya telah tergolong baik atau buruk dengan menggunakan kaidah hak seseorang. Keempat, teori keutamaan. Teori keutamaan ini adalah salah satu pendekatan dalam etika yang menekankan pada karakter baik dan prinsip moral yang baik dalam mengambil keputusan etis. Teori ini berfokus pada pemahaman bahwa kebajikan dan moralitas merupakan sifat yang terus berkembang dan dapat ditingkatkan melalui praktik yang baik. Selanjutnya, perilaku etis dan tidak etis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di mana perilaku etis dan tidak etis ini merupakan dua konsep penting dalam kehidupan sehari-hari. Etika merupakan seperangkat nilai-nilai moral yang digunakan untuk menentukan apa yang benar dan salah, baik dan buruk, serta dalam perilaku manusia. Sedangkan etika kerja merupakan norma, nilai, dan aturan yang menjadi pedoman karyawan dalam bekerja. Selanjutnya ada bisnis dan tujuan penerapan etika dalam aspek norma dan hukum. Pada sekitar tahun 1970-an, istilah kata etika bisnis pertama kali timbul di Amerika Serikat dan cepat sekali menyebar ke belahan dunia lain. Sudah berabad-abad lamanya etika menjadi bahan pembicaraan secara ilmiah, membahas mengenai masalah ekonomi dan bisnis sebagai salah satu topik penting untuk dikembangkan di zaman bisnis modern. Selanjutnya, misi etika, yang dimana sangat penting untuk memberikan dorongan bagi kesadaran moral
dan memberikan batasan bagi para pengusaha atau pembisnis untuk dapat menjalankan bisnis secara jujur dan adil, serta menjauhi bisnis penipuan yang merugikan banyak orang atau pihak yang memiliki keterikatan. Selanjutnya terdapat teori normatif, meta, dan deskriptif. Teori normatif, yang dimana etika bisnis merupakan suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar. Hal tersebut dapat memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis yang terkait dengan masalah moral yang kompleks. Kemudian teori meta. Teori meta ini merupakan pandangan yang mempelajari tentang asumsi maupun yang berhubungan dengan benar atau tidaknya ilmu etika itu sendiri. Yang ketiga, teori deskriptif. Etika deskriptif lebih menjelaskan perbuatan manusia melalui sesuatu yang sedang dilakukan dan terwujud dalam bentuk tindakan. Bedanya dengan etika normatif, deskriptif ini lebih mengarah kepada tindakan yang sedang terjadi, sedangkan normatif yang seharusnya terjadi. Selanjutnya, etika dalam bisnis internasional. Bisnis internasional ini merupakan sebuah keterlibatan dua negara atau lebih dan adanya sebuah transaksi, yang dimana bisnis internasional ini tidak terjadi jika hubungan bisnisnya tidak lintas negara. Hubungan bisnis juga tidak akan terjadi tanpa adanya transaksi yang dibangun atas kesepakatan bersama. Kemudian dalam lingkungan perusahaan juga dikenal salah satu tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan etika bisnis, nah, di mana terdapat whistleblowing yang merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh perorangan untuk memberitahukan informasi tertentu kepada masyarakat atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh perusahaan terkait. Pada dasarnya, whistleblower yang melakukan tindakan dengan bertujuan untuk menghentikan atau meluruskan kembali arah dan tujuan perusahaannya bekerja. Selanjutnya, sumber-sumber dan nilai dalam perilaku etika. Nah, yang dimana sumber-sumber nilai etika secara garis besar terdapat 4 hal yang dipandang sebagai nilai-nilai etika. Sumber pertama yaitu agama, yang dimana etika yang bersumber dari ajaran agama ini mengandung prinsip yang berkaitan dengan nilai-nilai kebenaran yang berkaitan dengan sikap dan perilaku terhadap Tuhan yang bisa disebut dengan etika teologis. Kemudian sumber kedua yaitu salah satu sumber nilai-nilai etika yang juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan oleh manusia adalah ajaran-ajaran filosofi. Sumber filosofi ini merupakan suatu etika yang berasal dari aktivitas berpikir yang dilakukan oleh manusia, atau bisa juga dikatakan bahwa etika merupakan bagian dari ilmu filsafat sebagai suatu bidang ilmu yang salah satunya mempelajari pikiran manusia. Kemudian sumber yang ketiga adalah pengalaman dan perkembangan budaya. Setiap transisi budaya antara satu generasi ke generasi berikutnya akan mewujudkan nilai-nilai, aturan baru serta standar-standar yang kemudian diterima dalam komunitas tersebut, selanjutnya akan terwujud dalam perilaku. Selanjutnya sumber yang terakhir adalah hukum, yang dimana hukum merupakan perangkat aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Hukum menentukan ekspektasi-ekspektasi etika yang diharapkan dalam komunitas dan mencoba mengatur serta mendorong pada perbaikan-perbaikan masalah yang dipandang buruk atau tidak baik dalam komunitas. Demikian pemaparan materi dari saya yang dimulai dari bab pertama sampai dengan bab ke-6 terkait pada mata kuliah Etika Bisnis Profesi. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.